Shalom, selamat datang di 5 Minute Devotion. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Yosua Gunawan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini kami kembali diizinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau yang menyiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami mau mendengar dan mau menerima firman Tuhan serta mau melakukan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan kepada kami itu semuanya berasal daripada Tuhan, dan itu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu salam Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan yang sempurna atau pengharapan yang pasti. Bapak Ibu salam Tuhan, tentu kita sebagai manusia sering berharap sesuatu yang mungkin kita cita-citakan atau kita inginkan. Tetapi kita harus tahu bahwa pengharapan yang kita buat sendiri atau yang kita andalkan dengan diri sendiri biasanya tidak berakhir dengan baik. Tapi hari ini ada sebuah kabar gembira di mana kita meletakkan pengharapan di dalam satu nama, yaitu nama yang menyelamatkan kita, yaitu Kristus sendiri. Disitulah pengharapan itu menjadi sempurna dan ada kepastian. Nah, hari ini kita akan belajar dalam 1 Petrus 1 ayat 13, 14, dan 15. Perhatikan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, disuruh menyiapkan akal budi oleh Petrus. Mengapa kita harus mempersiapkan akal budi? Karena di saat kita mementingkan diri sendiri, kita berusaha bersandar kepada pengertian kita sendiri, biasanya kita hanya melakukan apa yang kita mampu dan apa yang kita tahu. Tapi perhatikan, selanjutnya berkata seperti apa? Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi di sini yang dikatakan siapkan akal budi kita bukan hanya pengetahuan kita sendiri, tapi siapkan jiwamu, siapkan kehidupanmu untuk melihat bagaimana penyertaan dan pengharapan daripada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, di saat Tuhan membuat mujizat, ya terkadang kita tidak bisa berpikir mengapa itu terjadi. Kok tiba-tiba? Itulah uniknya dan dahsyatnya Tuhan kita. Tuhan selalu tahu, Dia mengerti bagaimana keadaan kita. Dan satu hal yang mau saya beritahu, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu letakkan pengharapan kita kepada kasih karunia Kristus. Dalam bahasa Inggris mengatakan full, semuanya diberikan kepada Tuhan. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya Bapak Ibu, terkadang di saat kita emosi, di saat kita menghadapi masalah, manusia pada dasarnya akan bersikap bodoh Bapak Ibu. Kenapa dikatakan bodoh? Karena kadang kalau emosi semua menjadi gelap. Ya, emosi di sini bukan hanya dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan sukacita, senang, ya euforia gitu ya. Semua menjadi gelap. Tetapi hari ini Bapak Ibu, firman Allah berkata, yuk tahan gitu ya. Tahan, taatlah kepada Tuhan. Maksudnya taat apa? Tetap renungkan firman, tetap berdoa, ambil waktu, bergandengan tangan bersama keluarga, ya, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan di saat engkau berdoa, membaca Alkitab, mengucap syukur kepada Tuhan, disitulah imanmu akan timbul. Dan di saat imanmu akan timbul, disitulah engkau memiliki pengharapan. Nah, pengharapan ini adalah pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang melihat hari ini adalah anak-anak Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan, tidak mungkin sekalipun ditinggalkan, tidak mungkin sekalipun dibiarkan. Bahkan kalau jatuh, tidak mungkin sampai tergeletak. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu yang terakhir dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu, kita kudus bukan karena kekuatan kita, tapi kita kudus karena Tuhan memanggil kehidupan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu memiliki kendala apa dalam kehidupan, tapi saya tahu Bapak Ibu memiliki masalah. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita memiliki masalah. Ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu harapkan, tapi Bapak Ibu tidak bisa. Hari ini ada kabar gembira. Ia telah memanggil engkau, mengutus engkau untuk menjadi anaknya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pergumulan yang mereka hadapi, setiap problema yang mereka hadapi, Engkau berikan kekuatan hikmat untuk dapat mengatasinya. Meskipun seolah-olah dunia ini gelap, mungkin dokter sudah mengatakan tidak mungkin penyakitnya akan sembuh. Tapi kami punya dokter di atas segala dokter. Engkaulah yang menyembuhkan. Di dalam Engkau kami pasti memiliki pengharapan. Apapun situasi kami, tapi kami percaya bersama Engkau kami lakukan perkara besar. Kami berdoa, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami jalan buntu diberikan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang mengalami masalah ekonomi, berkat-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.